Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi Aulia Minatul Ilmi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gas mulia atau noble gases. Sebelum kita membahas mengenai apa itu gas mulia, di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman mengenai apa sih yang terlintas pertama kali di pikiran kalian saat kalian mendengar kata gas mulia. Apakah sebuah gas kimia yang berbentuk mahkota? Atau sebuah gas kimia yang menggunakan mahkota? Karena terdapat kata mulia yang identik dengan seorang raja atau ratu yang menggunakan mahkota. Jadi bukan ya teman-teman. Jadi gas mulia adalah sebutan untuk unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik. Disebut gas mulia karena semua unsur pada golongan ini berwujud gas dan memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil sehingga akan sulit untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Lalu dulu gas mulia itu disebut dengan gas inert karena dianggap tidak dapat bereaksi dengan unsur yang lainnya. Barulah pada tahun 1962, seorang ilmuwan yang bernama Neil Bartlett, beliau mereaksikan xenon dengan PTF6 sehingga menghasilkan senyawa gas mulia pertama kali, yakni xenon hexafluoroplatina. Barulah setelah itu ditemukan senyawa lainnya dari gas mulia. Lalu mengapa sih gas mulia bisa stabil? Jika kita lihat dari konfigurasi elektron dari gas mulia, itu jumlah elektron valensi pada masing-masing unsur itu terisi penuh, di mana untuk helium itu terisi penuh 2 atau disebut dengan duplet, dan untuk unsur yang lainnya itu juga terisi penuh, yakni 8 atau oktet. Nah, semua elektron pada subkulitnya itu sudah berpasangan sehingga menyebabkan unsur ini menjadi sangat stabil. Kenapa sangat stabil? Karena unsur ini menjadi sangat sukar membentuk ikatan kovalen dengan atom yang lainnya. Selain itu, gas mulia itu juga dapat digunakan untuk ringkas atau menyingkat penulisan konfigurasi elektron pada unsur dengan nomor atom yang besar. Contohnya yaitu Zr dengan nomor atom 40. Agar penulisan konfigurasi elektronnya tidak terlalu panjang, maka dapat kita singkat dengan unsur dari gas mulia, yakni contohnya kripton. Jadi untuk konfigurasi dari Zr itu menjadi kripton 5s2 4d2. Lalu mengapa sih gas mulia itu monoatomik? Karena kestabilannya di alam itu ditemukan dalam bentuk monoatomik atau sebagai atom tunggal. Nah, di mana gas mulia ini yang ditemukan di alam itu ada 6, yakni helium, neon, argon, kripton, dan xenon, dan juga radon. Nah, untuk peletakan gas mulia pada tabel periodik yakni terdapat pada di pojok paling kanan sendiri. Nah, berikut ini merupakan sifat fisika dari gas mulia, yakni meliputi nomor atom, massa atom, konfigurasi elektron, jari-jari atom, energi ionisasi, kerapatan, lalu titik-titik, titik leleh. Nah, jika kita lihat pada sifat fisika dari gas mulia tersebut, bisa kita lihat bahwa energi ionisasi dari gas mulia itu sangat tinggi, sehingga gas mulia ini menjadi sulit membentuk ion positif. Lalu juga afinitas elektronnya itu juga rendah, sehingga menyebabkan atom-atom pada gas mulia itu menjadi sulit membentuk ion negatif. Nah, hal ini mengakibatkan gas mulia ini menjadi sukar berikatan ionik. Lalu berikut ini merupakan cara mudah untuk kita memahami dan juga menghafalkan dari sifat-sifat yang tadi dari tabel periodik. Jadi kalau dari tabel periodik itu dari
kanan ke kiri itu maka jari-jari atomnya semakin besar. Begitupun sebaliknya, jika dari kiri ke kanan itu energi ionisasi dan afinitas elektronnya yang semakin besar. Begitupun seterusnya. Lalu selanjutnya adalah kegunaan dari gas mulia. Yang pertama yaitu helium. Helium itu digunakan sebagai gas pengisi balon udara. Lalu ada neon. Neon itu digunakan sebagai gas pengisi lampu neon yang biasanya kita gunakan di rumah untuk menerangi rumah kita pada saat malam hari. Lalu juga ada argon. Argon itu juga digunakan sebagai gas pengisi bola lampu pijar, yakni lampu yang dulu kita gunakan atau lampu pada zaman dahulu yang lampunya berwarna oranye atau kuning kita sebutnya itu. Lalu juga ada krypton, itu digunakan sebagai lampu kilat untuk fotografi pada saat kita menggunakan kamera DSLR, itu kita klik flashnya. Nah, itu merupakan salah satu penerapan dari krypton. Lalu ada xenon. Xenon itu untuk pembuatan lampu untuk bakterisida, dan yang terakhir adalah radon untuk radioterapi kanker. Nah, berikut ini merupakan gambar nyala dari masing-masing unsur gas mulia, yakni meliputi helium yang berwarna pink, neon yang berwarna oranye, lalu ada argon yang berwarna ungu, krypton yang berwarna putih, dan yang terakhir adalah